Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di depan kalian sudah ada Redmi 9 dan juga Redmi 10. Nah, di video kali ini kita akan nge-compare kedua HP ini karena masih banyak aja yang bingung dan komen mendingan update atau enggak ya. Nah, daripada kalian bingung 7 turunan, mending kita compare aja kedua HP ini. Untuk compare kali ini kita compare menyeluruh ya, dari segi desain, layar, performa, kamera, baterai dan lain-lain. Tapi ini semua pendapat saya pribadi ya, dan sudut pandang dari kedua HP ini. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas dari masalah desain terlebih dahulu. Memang untuk masalah desain dari kedua HP ini sangatlah berbeda jauh. Karena Redmi 10 tampil beda dengan adiknya yaitu Redmi 9. Jadi ini adalah upgradean yang cukup besar kalau menurut saya. Dan saya jatuh cinta oleh desain Redmi 10 sejak pertama kali ngeliat si Redmi 10. Basically memang saya suka banget ya dengan desainnya dari almarhum Redmi Note 10. Dan Redmi 10 berhasil membawa desain Redmi Note 10 kembali ke HP ini. Apalagi ditambah dengan bobotnya yang sangat ringan ketimbang Redmi 9, yaitu cuma 181 gram. Beda nggak kayak Redmi 9 di kisaran 191 gram. Paling yang nggak saya suka yaitu sama modul kameranya aja sih. Kenapa Redmi 10 tidak membuat desain kameranya seperti Poco X3 GT? Kalau memang dibikin desainnya seperti Poco X3 GT, maka desainnya akan lebih bagus ya guys. Karena saya kurang suka aja entah kenapa dengan desain kamera seperti ini. Tapi secara keseluruhan saya pilih Redmi 10 karena memang menawarkan desain yang baru dan sangat keren. Maafkan aku ya Redmi 9, kamu sudah terlihat tua. Oh ya, satu lagi tertinggal. Redmi 10 ini sudah pakai teknologi dual stereo speaker. Itu hal yang paling diutamakan ya guys. Karena dengan dual stereo speaker bisa menghasilkan audio yang lebih bagus. Lanjut ke masalah layar. Dari masalah desain layarnya, kedua HP ini udah berbeda ya guys. Si Redmi 10 udah pakai desain dot notch display dan Redmi 9 masih menggunakan desain water drop display. Jadi agak sedikit jadul alias ketinggalan zaman. Untuk ukurannya sendiri di sini Redmi 9 lebih besar sedikit, yaitu di kisaran 0,3 inch. Resolusinya sendiri kedua HP ini masih sama, yaitu masih Full HD+. Perlindungan layarnya kedua HP ini pun juga sama, yaitu sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass seri 3. Tapi yang upgrade besar-besaran yaitu masalah refresh rate. Di sini Redmi 10 udah pakai 90 Hz dan Redmi 9 masih pakai 60 Hz. Jadi pastinya saat scrolling gambar, layarnya akan terlihat smooth banget ya, dan pastinya sangat nyaman. Memang tidak terlalu terlihat secara fisik, tapi kalau misalnya kalian pindah dari 60 Hz ke 90 Hz, itu bakalan kerasa banget perbedaannya. Overall untuk masalah layar si Redmi 10 ini ada upgrade besar-besaran, dan menurut saya untuk masalah layar juga pilih Redmi 10 deh. Soalnya menawarkan performa yang lebih di atas dari Redmi 9. Lanjut ke masalah performa. Nah, ngomongin soal performa, kedua HP ini menggunakan SoC yang berbeda. Yang satu dari Helio G88 si Redmi 10 dan yang satu Helio G80 si Redmi 9. Secara garis besar memang kedua SoC ini memiliki perbedaan nama. Tapi pada saat pengalaman buat main game, kedua SoC ini serasa imbang ya, kayak 11-12, adik kakak lah ibarat kata. Untuk skor benchmarknya sendiri di aplikasi AnTuTu Benchmark, di sini agak susah sih ngejelasinnya karena GPU dari Redmi 10 alias MediaTek Helio G88 belum bisa kedeteksi. Di sini kita bisa maklumin karena ini adalah SoC baru. Terus buat di aplikasi Geekbench 5, untuk single core-nya si Redmi 9 lebih unggul, yaitu mendapatkan di angka 346 dan multicore-nya juga lebih unggul di angka 1355. Lalu kalau Redmi 10 ini di sini untuk single core-nya mendapatkan di angka 321 dan multicore-nya di angka 1139. Jadi lebih unggul si Redmi 9 ya guys dari segi single core dan multicore di aplikasi Geekbench 5. Lalu di aplikasi 3D Mark Benchmark, si Redmi 9 untuk overall score-nya di angka 684 dan average FPS-nya di angka 4,10 FPS. Lalu si Redmi 10 untuk overall-nya di angka 720 dan average FPS-nya di angka 4,30 FPS. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, memang CPU lebih gahar di Redmi 9 yang menggunakan Helio G80 kalau misalnya kita lihat dari angka single core dan multicore.
Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi GPU, sepertinya Redmi 10 ini lebih unggul ya guys, kalau kita lihat dari angka di aplikasi 3D Mark Benchmark. Terus itu kan cuma masalah skor, gimana soal pengalaman saat bermain game? Nah di sini buat main game Max dengan settingan rata kanan, di sini Redmi 9 mendapatkan FPS di kisaran 34 sampai 49-an FPS. Lalu Redmi 10 mendapatkan FPS yang lebih stabil sedikit, yaitu di kisaran 36 sampai 54 FPS. Itu untuk di mode CS ya guys. Terus juga buat main game Mobile Legends alias game mati suri, di sini untuk settingan kedua HP ini udah dapat di settingan ultra. Alhasil untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 54 sampai 60-an FPS. Itu dengan catatan kita mengaktifkan fitur High Frame Rate ya guys. Jadi menurut saya kedua HP ini buat main game Mobile Legends alias game mati suri bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu buat main game Palibu yang sekarang ratingnya lagi jelek di Play Store, yang lainnya nggak bukan adalah Genshin Impact dengan settingan lowest 60 FPS. Kedua HP ini mendapatkan FPS yang sangat drop. Di sini Redmi 9 mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 34-an FPS. Dan kalau misalkan frame drop bisa di kisaran 15-an FPS. Lalu di Redmi 10 kita mendapatkan FPS di kisaran 22 sampai 35-an FPS. Memang agak lebih stabil di Redmi 10. Tapi kalau misalkan frame drop bisa sampai 15-an FPS juga. Jadi memang untuk pengalaman saat bermain game, kedua HP ini hampir sama, 11-12. Tapi kalau kita lihat memang lebih stabil di Redmi 10. Hal ini kita bisa maklumin karena ini adalah SoC baru dan ini pun juga HP baru. Jadi masih kencang performanya. Beda nggak kayak Redmi 9 ini. Udah setahun lebih guys, bayangkan masih tetap aja di benchmark oleh Sadapin Tekno. Ya memang agak sedikit gelo sih Sadapin Tekno. Terus untuk masalah suhu yang saya rasakan memang ya agak lebih panas di Redmi 10. Tapi hal ini bisa terjadi karena mungkin bodinya yang sangat tipis ini guys. Jadi bakalan lebih panas juga untuk masalah suhunya. Beda nggak kayak Redmi 9, untuk bodinya agak sedikit tebel. Jadi untuk masalah panasnya nggak terlalu berlebihan di Redmi 9. Selanjutnya kita pindah ke bagian baterai. Baterai sendiri dari kedua HP ini hampir sama, memiliki kapasitas sebesar 5020 mAh untuk Redmi 9 dan 5000 mAh untuk Redmi 10. Jadi dengan kapasitas sebesar itu, kedua HP ini bisa sama-sama bertahan ya. Tapi lain cerita kalau misalkan kalian user Redmi 10 mengaktifkan fitur 90Hz, otomatis baterainya akan lebih boros. Nah, untuk penggunaan normal sih kedua HP ini bisa bertahan hingga 9 jaman ya guys ya. Itu pun juga dengan penggunaan yang ringan-ringan aja, seperti main game sebentar, nonton YouTube, dan main TikTokan. Dan setelah itu main sosial mediaan. Ya pokoknya penggunaan ringan lah. Lalu dari sektor kamera, jelas siapa pemenangnya. Dari megapikselnya pun juga udah jelas, Redmi 10 lebih besar karena memiliki 50 megapiksel. Sementara itu Redmi 9 cuma 13 megapiksel aja. Tapi jangan insecure dulu, user Redmi 9 itu hanyalah angka megapiksel, jadi belum tentu kualitas fotonya akan bagus. Nah ini dia beberapa sampel foto dari kedua HP ini. Kalau misalnya kita lihat ya, memang si Redmi 10 lebih unggul untuk soal kamera. Di sini detailnya oke, warnanya dapet, kontrasnya pun juga oke. Jadi untuk masalah kamera nggak usah ditanyakan lagi ya, Redmi 10 udah jelas unggul dari Redmi 9. Terus juga di keadaan gelap, Redmi 10 ini memiliki fitur night mode, jadi bisa menghasilkan foto malam yang lebih bagus ketimbang Redmi 9. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Redmi 10 dan Redmi 9 di resolusi Full HD Plus di 30 fps. Kedua HP ini sama-sama tidak memiliki fitur image stabilization, dan untuk hasilnya pastinya bakalan jedak-jeduk ya guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri aja untuk masalah hasil kualitas video dari kedua HP ini. Kalau yang ini adalah hasil perekaman kamera depan di resolusi Full HD Plus 30 fps dari kedua HP ini, Redmi 10 dan Redmi 9. Ya, jadi untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Menurut kalian lebih bagus yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kesimpulannya memang sih kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang saya, si Redmi 10 ini lebih jagoan. Karena dari segi layar, desain, performa, kamera, baterai, semuanya komplit ada di HP ini. Dan juga untuk user Redmi 9 harus nerima kenyataan sih. Karena ini bukan di eranya sang jawara lagi. Tapi sekarang udah ganti era, yaitu era sang jagoan. Jadi mohon maaf banget ya Redmi 9, kamu sepertinya harus udah pensiun. Dan digantikan oleh Redmi 10. Tapi tenang aja, kita nggak bakalan bosan untuk nge-review Redmi 9 karena ini adalah HP yang paling bersejarah untuk channel Sadapin Tekno. Tapi di sini saya pengen minta sudut pandang kalian nih.
soal kedua HP ini. Apakah mending upgrade atau enggak? Kalau menurut saya pribadi sih sayang aja sih kalau misalnya kalian upgrade dari Redmi 9 ke Redmi 10. Mendingan upgrade langsung ke Redmi Note 10 Pro atau enggak Redmi Note 10 5G. Karena itu performanya lebih gahar, kameranya pun juga lebih aduhai. Ya menurut saya sayang aja lah upgrade dari Redmi 9 ke Redmi 10. Tapi kalau misalnya kalian yang belum punya HP pengen beli Redmi 10 itu sangatlah worth it banget. Apalagi dengan harganya di under 2 jutaan. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sedepintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kebetulan saya juga sering live di akun tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bukan eranya Redmi 9. Sekarang eranya sang jagoan ya. Kemarin sang jawara. Besok apa nih? Sang superhero kah?